Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan menampilkan video pembelajaran terkait materi nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan video pembelajaran pada berikut ini. Halo teman-teman, sebelum kita menyaksikan video pembelajaran dari kelompok 3, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu sebagai berikut. Anggota kelompok yang pertama yaitu Aras Maulana Musadat dengan NIM E1R021192. Anggota kelompok yang kedua yaitu Baik Salsabila Haura Darapatin dengan NIM E1R022040. Anggota kelompok yang ketiga yaitu Nur Lailatul Qadri Ramdhani dengan NIM E1R022082. Tujuan pembelajaran. Setelah teman-teman selesai menonton video pembelajaran pada materi ini, diharapkan dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Apakah kalian tahu apa itu nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Perbandingan trigonometri adalah perbandingan ukuran suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut pada segitiga. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, marilah kita menyimak materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Silakan perhatikan gambar berikut, yang dimana pada gambar ini terdapat sebuah segitiga siku-siku ABC dengan sudut alfa. Agar sudut alfa sama dengan 0, kita harus menggeser sisi miring segitiga ke bawah sedemikian sehingga panjang sisi tegak AB semakin kecil. Langkah itu bisa dilanjutkan sampai sisi AC berimpit dengan sisi BC seperti gambar 2. Dari gambar berikut, panjang sisi AC berimpit dengan panjang sisi BC, sehingga panjang sisi AB sama dengan 0 dan panjang sisi AC sama dengan panjang sisi BC. Selanjutnya yaitu nilai perbandingan sinus, kosinus, dan tangen, yang dimana pada nilai perbandingan sinus yaitu sin alfa sama dengan panjang sisi AB dibagi panjang sisi AC. Apakah kalian tahu berapa nilai sin 0 derajat? Ya, benar. Sin 0 derajat sama dengan 0, yang dimana sin 0 derajat sama dengan panjang sisi AB dibagi panjang sisi AC, sama dengan 0 dibagi panjang sisi AC. Jadi hasilnya adalah 0. Selanjutnya yaitu nilai perbandingan kosinus, yang dimana cos alfa sama dengan panjang sisi BC dibagi panjang sisi AC. Sebelumnya kita telah mengetahui yaitu panjang sisi BC sama dengan panjang sisi AC. Jadi apakah kalian tahu berapa nilai dari cos 0 derajat? Ya, benar, 1. Yang dimana dapat dituliskan cos 0 derajat sama dengan panjang sisi BC per panjang sisi AC sama dengan 1. Jadi nilai dari cos 0 derajat sama dengan 1. Baik, yang terakhir yaitu nilai perbandingan tangen, yang dimana pada tan alfa sama dengan panjang sisi AB dibagi panjang sisi BC. Apakah kalian tahu berapa nilai dari tan 0 derajat? Itu tak benar, 0. Tan 0 derajat sama dengan 0, yang dimana dapat ditulis tan 0 derajat sama dengan panjang sisi AB dibagi panjang sisi BC. Tan 0 derajat sama dengan 0 dibagi panjang sisi BC sama dengan 0. Jadi nilai tan 0 derajat adalah 0. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu nilai perbandingan trigonometri pada sudut 30 derajat dan 60 derajat. Di sini seandainya kita mempunyai segitiga ABD dengan panjang sisi AB yaitu 2P dan AD yaitu P. Nah, kemudian untuk mencari sudut sin 30, kita memerlukan panjang sisi AD dan panjang sisi AB. Nah, di mana panjang sisi AD dibagi dengan panjang sisi AB. Nah, nilai dari panjang sisi AD yaitu P dan nilai dari panjang sisi AB yaitu 2P. Sehingga jika dioperasikan akan menjadi P per 2P sama dengan 1/2. Jadi nilai dari sin 30 derajat itu 1/2. Oke, kembali kita melihat segitiga ABD di sini. Pada sin 60 derajat kita memerlukan panjang sisi dari BD dan panjang sisi dari AB. Eits, mari kita berpikir sejenak. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara menemukan panjang sisi dari BD? Yap, betul sekali. Untuk mencari panjang sisi BD, kita memerlukan rumus Pythagoras. Panjang sisi BD sama dengan akar dari panjang sisi AB kuadrat dikurangi dari panjang sisi AD kuadrat, di mana di sini akar 2B kuadrat negatif P kuadrat menjadi akar 3B kuadrat yang menghasilkan P akar 3. Nah,
Kemudian di sini ada panjang sisi AB yaitu 2P, dilihat dari gambar segitiga ABD. Jika kita mengoperasikan P akar 3 per 2P itu akan menghasilkan 1 per 2 akar 3, sehingga nilai dari sin 60 derajat di sini yaitu 1 per 2 akar 3. Oke, untuk menghitung nilai perbandingan trigonometri cos 30 derajat dan cos 60 derajat, kita kembali melihat segitiga yang tadi juga, yaitu kita memerlukan panjang sisi BD per AB untuk menghitung nilai dari cos 30 derajat, yaitu P akar 3 per 2P yang menghasilkan 1 per 2 akar 3, sehingga nilai cos 30 di sini yaitu 1 per 2 akar 3. Nah, kemudian cos 60 derajat, kita di sini memerlukan panjang sisi AD per panjang sisi AB yaitu P per 2P yang menghasilkan 1 per 2. Jadi nilai cos dari 60 derajat yaitu 1 per 2. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung nilai tan dari 30 derajat dan tan dari 60 derajat. Pada tan 30 derajat, kita memerlukan panjang sisi AD per panjang sisi BD, yaitu P per akar 3, sama dengan 1 per 3 akar 3, sehingga nilai tan dari 30 derajat di sini yaitu 1 per 3 akar 3. Kemudian pada sudut tan 60 derajat, kita memerlukan panjang sisi BD per panjang sisi AD, yang dimana panjang sisi BD yaitu P akar 3, dan panjang sisi AD yaitu P. Dan kemudian P akar 3 dibagi dengan P sama dengan akar 3, sehingga nilai dari tan 60 derajat di sini yaitu akar 3. Pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan trigonometri pada siku-siku sudut 45 derajat. Nah, di sini kita memiliki panjang sudut dari AB yaitu P dan panjang sisi dari BC yaitu P. Nah, kemudian panjang AC di sini belum diketahui. Jadi, untuk menemukan panjang sisi dari AC, sama seperti sebelumnya, kita memerlukan rumus dari Pythagoras. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan berikut ini. Yaitu panjang sisi AC sama dengan akar panjang sisi AB kuadrat ditambah panjang sisi BC kuadrat. Nah, dikarenakan AB sama dengan P dan BC sama dengan P, jadi di sini kita peroleh akar P kuadrat ditambah P kuadrat yang sama dengan akar dari 2P kuadrat. Kemudian akar dari 2P kuadrat ini sama dengan P akar 2. Jadi panjang sisi dari AC di sini yaitu P akar 2. Untuk mencari nilai dari sin 45 derajat, kembali kita lihat segitiga ABC yang tadi, yaitu panjang sisi AB di sini P dan panjang sisi BC yaitu P dan panjang sisi AC yaitu P akar 2. Nah, pada sin 45 derajat di sini kita memerlukan panjang sisi dari AB dan panjang sisi dari AC. Panjang sisi AB di sini yaitu P dan panjang sisi AC di sini P akar 2, sehingga P per P akar 2 yaitu setengah akar 2. Jadi nilai dari sin 45 derajat di sini yaitu 1 per 2 akar 2. Untuk mencari nilai cos 45 derajat di sini kita memerlukan panjang sisi dari BC dan panjang sisi dari AC. Yang dimana panjang sisi dari BC di sini bernilai P dan panjang sisi AC di sini bernilai P akar 2. Sehingga P per P akar 2 yaitu 1 per 2 akar 2. Sehingga nilai cos dari 45 derajat itu yaitu 1 per 2 akar 2. Kemudian untuk mencari nilai tan 45 derajat di sini kita memerlukan panjang sisi dari AB dan panjang sisi dari BC. Panjang sisi dari AB di sini bernilai P dan panjang sisi BC di sini bernilai P juga. Sehingga P per P sama dengan 1. Dan tan 45 derajat di sini bernilai 1. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat. Sebelumnya, mari kita lihat gambar pertama ini. Dari gambar pertama ini dapat kita ketahui bahwa sudut alfanya kurang dari 90 derajat. Lalu bagaimanakah caranya agar sudut alfa ini bernilai 90 derajat? Maka yang harus kita lakukan adalah sisi AC atau sisi miringnya kita perpendek menuju sisi AB, sehingga sisi AC akan berhimpit dengan sisi AB. Dari situlah maka akan terbentuk sudut 90 derajat. Nah, karena sisi AB berhimpit dengan sisi AC, maka nilai sisi AB sama dengan sisi AC dan sisi BC bernilai 0. Nah, maka dari situ dapat diperoleh yaitu nilai perbandingan sinus, di mana sinus itu adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring, yaitu sisi AB berbanding dengan sisi AC. Karena nilai sisi AB dan sisi AC sama, maka hasilnya adalah sin 90 derajat sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah perbandingan kosinus untuk sudut 90 derajat, dimana seperti yang kita ketahui bahwa untuk menentukan perbandingan kosinus maka sisi samping berbanding dengan sisi miring, dimana sisi BC berbanding dengan sisi AC. Karena sisi BC bernilai 0, maka hasil yang didapat adalah 0. Selanjutnya adalah perbandingan tangan untuk sudut 90 derajat, dimana seperti yang kita ketahui juga bahwa untuk menentukan tangan kita perlu membandingkan sisi depan dengan sisi miring, sehingga perbandingannya adalah sisi AB berbanding dengan sisi BC.
karena sisi BC bernilai 0 dan 0-nya menjadi penyebut, maka nilai daripada tangan 90 derajat adalah tidak terdefinisi. Dari materi-materi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dapat dilihat seperti tabel berikut ini. Dan di mana beberapa sudut memiliki nilai perbandingan yang sama, yaitu seperti sin 0 derajat dan tan 0 derajat. Mereka memiliki nilai sama dengan 0. Begitupun dengan nilai sudut-sudut yang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Soalnya sebagai berikut, diketahui segitiga siku-siku PQR seperti gambar yang ditampilkan. Jika panjang sisi QR sama dengan 15 cm, tentukan luas dari segitiga tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita tentukan dulu panjang sisi PQ, karena sisi PQ ini akan kita gunakan sebagai tinggi dari segitiga tersebut. Sisi PQ merupakan sisi depan dari sudut, sedangkan sisi QR merupakan sisi samping dari sudut. Sehingga kita dapat menggunakan perbandingan tangan 30 derajat sebagai berikut. Tangan 30 derajat sama dengan panjang sisi PQ per panjang sisi QR. Masukkan nilai yang diketahui. Nilai tangan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Sama dengan panjang sisi PQ per panjang QR, yaitu 15 cm. Kemudian kedua sisi dikali 15 sehingga didapat PQ sama dengan 5 akar 3 cm. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan luas dari segitiga tersebut. Luas segitiga PQR sama dengan setengah kali PQ kali QR, sama dengan setengah kali 15 kali 5 akar 3. Didapat hasilnya yaitu 37,5 akar 3 atau sama dengan 64,95 cm persegi. Kita bulatkan menjadi 65 cm persegi. Jadi luas segitiga siku-siku PQR adalah 65 cm persegi. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.